Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Hukum Internasional yang dibina oleh Ibu Cekli Setia Pratiwi, SHLLM. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penyelesaian sengketa dan studi kasus antara negara Indonesia dan Uni Eropa dalam perkara minyak sawit dengan anggota yang pertama ada Alia Safira Nugraha, NIM 152, yang kedua Anissa Putri, NIM 167, yang ketiga Echani Sauliza, NIM 179, yang keempat ada Wulan Dwi Astutik, 195, dan yang kelima ada Lintang Renggani Puri, NIM 197, dan yang terakhir ada Rino Lorenzo, NIM 550. Dan ini adalah peta konsep. Di sini ada 6 subtema, jadi nanti per anggotanya akan menjelaskan per subtemanya. Baik, saya Rino Lorenzo, NIM 550 akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pendahuluan. Yang pertama, yakni Indonesia sebagai negara produsen sekaligus konsumen kelapa sawit terbesar dunia. Industri kelapa sawit telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Namun tak mudah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit Indonesia. Banyak tantangan dalam sebuah prosesnya. Baru-baru ini, industri kelapa sawit Indonesia dikejutkan dengan kampanye hitam yang disampaikan oleh Uni Eropa mengenai kelapa sawit Indonesia. Mereka menyatakan bahwa produk minyak kelapa sawit Indonesia memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Eropa menyatakan bahwa produk kelapa sawit Indonesia menyebabkan terjadi gejala-gejala rusaknya lingkungan, diantaranya yakni deforestasi hutan hujan, efek rumah kaca, hilangnya biodiversitas satwa dan fauna, serta kebakaran hutan yang berujung pada emisi gas. Isu-isu tersebut pada dasarnya bertolak belakang dengan fakta-fakta klaim dari pemerintah Indonesia. Indonesia sebagai pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia sebenarnya memiliki potensi pasar yang besar di Eropa. Pasalnya, Eropa merupakan tujuan ekspor kelapa sawit terbesar kedua setelah Hindia. Namun dengan adanya isu tersebut menyebabkan Indonesia mengalami kesulitan untuk melakukan ekspor kelapa sawit terhadap Eropa. Yang kedua, yakni Eropa telah memberlakukan proteksionisme terhadap kelapa sawit Indonesia. Sebuah upaya dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing. Maka dalam mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memiliki beberapa upaya dalam menyangkal isu negatif yang dilontarkan Eropa terhadap Indonesia mengenai kelapa sawit Indonesia. Yang ketiga, mengapa alasan kelompok kami memilih sengketa ini? Alasan kelompok kami memilih sengketa ini dengan mengangkat permasalahan sengketa kelapa sawit Indonesia dengan Eropa, karena pada dasarnya kami mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar sebagai pengekspor kelapa sawit di dunia. Dengan potensi negara Indonesia yang demikian, maka sebagai generasi penerus bangsa, kita harus andil dan turut serta dalam proses pengembangan serta pembudayaan kelapa sawit di Indonesia untuk menuju level internasional, sehingga Indonesia ke depannya diharapkan bisa menjadi pelopor pengekspor kelapa sawit nomor 1 di dunia. Sedangkan pada kasus ini menjadi perhatian bagi kami, para penerus bangsa, dengan pernyataan Eropa yang demikian mengenai kelapa sawit Indonesia, yang kemudian isu tersebut menjadi sebuah penghambat kelapa sawit Indonesia untuk menuju ranah internasional. Kita dalam penulisan ini juga mengangkat upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya upaya ini, ketika membaca tulisan ini, maka orang akan terbuka serta menyadari pentingnya kelapa sawit ini untuk perekonomian industri di Indonesia. Sehingga dengan demikian juga produksi minyak kelapa sawit serta pengeksporannya tidak akan berhenti hanya pada sampai di sini. Sekian dari pendahuluan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Meranti Pramesi Idris dengan NIM 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai minyak sawit, yang dimana terdapat tiga. Yang pertama, bermula dari adanya kampanye kambing hitam tentang minyak kelapa Indonesia di negara-negara Eropa, yang dimana minyak kelapa Indonesia ini dianggap tidak ramah lingkungan dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta kesehatan lingkungan, yang dimana dinyatakan oleh Uni Eropa bahwa minyak kelapa sawit dari Indonesia ini terdapat kadar lemak jenuh yang cukup tinggi, dengan pengelolaan yang buruk dan pembukaan lahan yang dimana mengakibatkan pemanasan dan deforestasi. Yang kedua, hubungan Uni Eropa dengan Indonesia dalam ekspor minyak sawit, yang dimana dalam 5 tahun terakhir perdagangan antara kedua belah pihak meningkat sebesar 8,5% per tahun. Selama tahun 2013, total perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa ini mencapai sekitar 31,8 miliar atau turun sebesar 0,9% dari 32,1 miliar pada tahun 2012. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa sendiri ini pada tahun 2013 mencapai 18,1 miliar atau meningkat sekitar 0,6% dibanding tahun 2012 pada angka 18 miliar. Pada tahun 2013 sendiri, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa ini mencapai 3.730 per metrik ton atau senilai dengan 2,85 miliar, yang dimana kebutuhan Eropa akan minyak sawit memang cukup besar, yang dimana Eropa membutuhkan 6 juta ton minyak sawit per tahunnya, sedangkan Indonesia hanya mampu mengekspor sebanyak 2,5 juta ton saja. Yang ketiga, pemerintah Indonesia mengindikasikan adanya kampanye hitam atau black campaign, yang dimana hal ini dikaitkan dengan minyak sawit dengan kesehatan dan lingkungan, yang dimana isu ini dimulai dengan berlakunya EU Direktif tentang ketentuan emisi rumah kaca, yang dimana produk kelapa sawit Indonesia atau produk minyak sawit mentah ini akan sulit masuk ke dalam kawasan Uni Eropa ini sendiri, karena hal ini disebabkan oleh isu. Selain itu, terdapat juga isu tentang keberlanjutannya pengembangan kelapa sawit, khususnya terkait dengan pengembangan luas areal dan produksi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini, saya Alia Nugraha dengan NIM 152 akan menjelaskan tentang kajian teori mengenai sengketa antar Indonesia dan Uni Eropa mengenai minyak sawit. Yang pertama, pengertian tentang sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui ligitasi pengadilan dan non-ligitasi luar pengadilan. Menurut Walter Pogel dan Edith Oser, penyelesaian sengketa internasional secara damai berdasarkan piagam PBB pada pasal 33 ayat 1 dan deklarasi PBB yang relevan yaitu dengan menggolongkan sebagai berikut. Yang pertama, diplomatik, yaitu tanpa pihak ketiga dan dengan pihak ketiga. Yang kedua, hukum, arbitrasi internasional, dan mahkamah internasional. Yang ketiga, organisasi internasional, yaitu ada organisasi PBB dan PBB, dan organisasi regional. Dalam kajian teori ini, dalam kasus ini terdapat 3 cara yang dilakukan oleh Indonesia untuk menyelesaikan sengketa internasional antara negara Indonesia dan Uni Eropa dalam perkara minyak sawit, yaitu yang pertama ada negosiasi. Langkah pertama yang dilakukan Indonesia adalah melakukan penyelesaian sengketa secara diplomatik tanpa partisipasi pihak ketiga, yaitu negosiasi. Diawali dengan Indonesia dan Uni Eropa melakukan negosiasi untuk menemukan jalan tengah dan keputusan bersama atas konflik tersebut tanpa adanya pihak ketiga. Jadi, hanya antara negara yang bersangkutan, yaitu antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang kedua, konsilasi. Karena dalam proses negosiasi belum menemukan titik terang, akhirnya Indonesia dan Uni Eropa menggunakan langkah kedua, yaitu proses konsultasi, yang merupakan lanjutan dari proses negosiasi. Tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020, Indonesia dan UE bertepatan yang diselenggarakan di kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss,
konsultasi itu diberikan jangka waktu sampai 60 hari, dan apabila 60 hari sejak konsultasi dilakukan belum ada titik terangnya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Uni Eropa, maka akan dibawa sengketa itu ke panel Dispute Settlement Body DSB WTO. Dan tentukan bahwa tenggat waktu terakhir kedua negara tersebut untuk berunding adalah sampai tanggal 19 April 2020. Namun diketahui bahwa sampai saat ini perwakilan kedua negara tersebut belum dapat menemukan kesepakatan terkait sengketa itu. Yang ketiga yaitu mengajukan gugatan. Karena konsultasi dan upaya yang dilakukan tidak menuai hasil dan tidak menemukan titik temu, akhirnya Indonesia memutuskan langkah mengajukan gugatan atas perilaku diskriminasi terhadap minyak sawit yang dilakukan oleh UE. Yang mana selanjutnya gugatan itu akan disampaikan kepada Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada tahun 2021 mendatang. Padahal ini Indonesia telah melakukan langkah ketiganya yang termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional khusus dalam sistem PBB yaitu WTO. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wandi Astuti, NIM 195 akan menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai minyak sawit. Nah, proses penyelesaian sengketa ini diawali dengan adanya perundingan untuk menemukan jalan tengah atau kesepakatan yang tidak merugikan antara kedua belah pihak. Nah, di sini selanjutnya setelah dilakukan perundingan diadakan adanya proses konsultasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa tepatnya pada tanggal 19 Februari 2020 yang diselenggarakan di kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss. Nah, konsultasi itu diberikan jangka waktu selama 60 hari dan apabila selama 60 hari itu tidak ditemukan kesepakatan, maka Indonesia akan mengajukan gugatannya ke DSB WTO. Namun sampai saat ini, tepatnya pada tanggal 19 April 2020, belum ditemukan adanya kesepakatan antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait dengan sengketa kelapa sawit itu. Nah, hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menghambat adanya komunikasi dengan perwakilan Indonesia dan Uni Eropa. Karena konsultasi dan upaya yang telah dilakukan tidak menemukan titik tengah atau menemui hasil, oleh karena itu Indonesia akhirnya mematahkan langkah untuk mengajukan gugatan atas perilaku diskriminatif terhadap minyak sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Terima kasih. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya. Saya Lintang Rengganing Puri dengan NIM 197. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesepakatan dan problematika yang dihadapi mengenai sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai minyak sawit. Next. Di sini pihak Indonesia dan pihak Uni Eropa masih belum menemukan titik tengah atau kesepakatan di antara kedua belah pihak dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, pihak Indonesia dan pihak Uni Eropa masih dalam tahap proses melakukan konsultasi selama 60 hari di kantor pusat WTO di Jenewa, Swiss. Di sini perwakilan dari kedua belah pihak masih belum menemukan kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, hambatan dalam menemukan titik tengah ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya, Indonesia sendiri sudah berusaha untuk melakukan beberapa perlawanan mengenai minyak sawit ini. Akan tetapi, masih belum bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, pihak Indonesia memutuskan untuk mengajukan gugatan ke WTO. Setelah mengajukan gugatan ke WTO ini, pihak Indonesia masih memerlukan adanya pembentukan komposisi panel, dan Indonesia sendiri akan memasukkan dokumen gugatan ini. Untuk problematika atau permasalahan yang sedang dihadapi adalah pihak Uni Eropa mempermasalahkan ekspor minyak sawit yang dilakukan oleh Indonesia. Pihak Indonesia sendiri menduga adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa. Pihak Uni Eropa tadi menyatakan bahwa Indonesia sebagai penyumbang emisi gas dalam skala besar yang dikarenakan oleh penggunaan minyak sawit ini. Karena adanya kampanye hitam yang dilakukan oleh Uni Eropa tadi, pihak Indonesia mencoba untuk menemukan sebuah titik tengah yang mana Indonesia sendiri mengajukan tuntutan atas hal ini. Pihak Indonesia juga mencoba mengumpulkan beberapa bukti untuk menangkis tuntutan yang diajukan oleh Uni Eropa.
Adanya faktor pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu kesulitan pihak Indonesia untuk berkomunikasi dengan perwakilan dari pihak Uni Eropa. Saat Indonesia berusaha untuk membenarkan atau meluruskan isu yang sedang terjadi ini, pihak Uni Eropa malah merasa sebaliknya. Pihak itu atau pihak Uni Eropa tidak merasa bahwa pihaknya telah melakukan diskriminasi terhadap minyak sawit milik Indonesia. Namun, dari pihak Indonesia sendiri, itu tidak berhenti atau tidak putus asa dan begitu saja. Di saat Indonesia mengajukan panel kepada WTO dan panel tersebut sudah disetujui oleh Sekretariat WTO, Indonesia masih perlu memasukkan dokumen gugatan mengenai permasalahan ini dan diduga atau diprediksi permasalahan ini akan selesai di tahun depan atau tahun 2022. Next. Berikutnya adalah penutup mengenai sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai minyak sawit yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Echani Sauliza dengan NIM 179. Yang pertama adalah kelompok kami mengambil pendapat hukum dari Walter Vogel dan Edith Auser mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Ini didasari oleh Piagam PBB pada pasal 33 ayat 1 dan deklarasi PBB yang relevan. Jadi, dua ahli hukum ini membagi penyelesaian sengketa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ada secara diplomatik, yaitu dibagi antara adanya pihak ketiga dan tidak adanya pihak ketiga. Yang kedua ada secara hukum, ini bisa melewati arbitrase internasional dan mahkamah internasional. Yang selanjutnya adalah organisasi internasional, ini bisa melewati organisasi PBB dan yang ada di dalamnya juga, dan organisasi regional. Nah, untuk kesesuaian praktek dan teori, kita bisa lihat di dalam penyelesaian yang dilakukan Indonesia pada langkah pertama, yaitu Indonesia mengambil penyelesaian dengan cara negosiasi. Jadi negosiasi ini hanya 2 orang yang bersengketa saja melakukan perundingan, dan ini masuk dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik tanpa adanya pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah langkah kedua yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ini adalah konsilasi, yaitu seperti konsultasi, tapi bedanya ini menggunakan pihak ketiga. Dan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa ini adalah WTO atau organisasi yang ada dalam naungan PBB yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah upaya yang ketiga, Indonesia akhirnya memantapkan langkah untuk mengajukan gugatan karena di langkah pertama yaitu negosiasi dan langkah kedua adalah konsilasi itu tidak menemukan jalan tengah, sehingga Indonesia memantapkan langkah untuk mengajukan gugatan kepada WTO sebagai organisasi perdagangan dunia atau internasional. Next. Jadi bagian saran di sini karena penyelesaian terakhir Indonesia itu adalah mengajukan gugatan kepada WTO, maka saran dari kelompok kami yaitu Indonesia dapat mempersiapkan materi untuk disampaikan dalam persidangan dengan argumen-argumen yang faktual dan hukum bantahan terkait sengketa yang dipermasalahkan, yaitu sengketa yang dipermasalahkan adalah tuduhan Uni Eropa bahwa minyak sawit di Indonesia ini terdapat kadar lemak yang jenuh, pengolahan yang buruk, dan pembukaan lahan yang dimana mengakibatkan pemanasan global dan deforestasi atau hilangnya hutan karena penebangan liar, serta adanya kampanye hitam. Next. Jadi berikut adalah referensi yang kelompok kami ambil. Next. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.